Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baik untuk jemaat yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita akan satukan hati kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan menyertai, melindungi segala apa yang kami kerjakan boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami, maupun setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk memimpin ibadah doa kami pada malam hari ini, dan kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam kedua belah tangan-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 763. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah kita selalu merindukan akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, seperti tanah yang kering merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Jamah hati kami Tuhan, kuasai pemikiran kami, kuasai hati kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu
bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami sekarang Tuhan ke tempat kudus-Mu. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku
kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita aminkan pujian ini, biar ini menjadi kerinduan kita semua yang ada pada malam hari ini. Kita rindu, kita menjadi rumah doa, agar segala semua suku bangsa boleh datang sujud menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan naikkan doa syafaat, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota tercinta kita Lamongan. Biar kiranya belas kasihan Tuhan tercurah, baik bagi kota kita, baik bagi bangsa kita, bahkan mungkin seluruh bangsa di muka bumi ini. Tuhan segera melalukan pandemi yang ada, wabah corona yang ada. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesehatan bagi semuanya, sehingga boleh pulih seperti sedia kala, dan nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Kita doakan mereka yang ada garda di depan, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah, baik para tenaga medis, para medis, TNI, Polri, semua yang terlibat di dalam pemulihan bangsa dan kota kita doakan mereka, biar Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat hanya daripada Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh menjadi berkat bagi rakyat yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga doakan untuk ibadah yang ada, jam-jam ibadah yang ada, kiranya Tuhan turut campur. Kalau saat ini kita harus menjaga jarak sehingga kita beribadah secara online, biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam setiap doa-doa malam, bahkan mulai dari Bapak Ibu Gembala Penatua,
pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah yang ada, pemain musik, pujian, semuanya Tuhan berkati, diikat dengan tali kasih Tuhan sehingga boleh saling dukung satu dengan yang lain. Pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan yang ada di rumah tangga mereka masing-masing kita doakan Tuhan memberkati, Tuhan hadir tengah-tengah keluarga mereka sehingga mereka boleh semakin erat di dalam mengiring akan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, berserah penuh hanya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan, kanak-kanak sampai lanjut usia dengan kesehatan yang baik, dengan ditambah-tambahkan iman yang tidak tergoyahkan, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Saya persilahkan Ibu Gembala memimpin doa syafaat kita pada malam hari ini. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya, Tuhan Yesus terus curahkan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam hari ini, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat malam hari ini, semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk menaikkan doa syafaat kami kepadamu, sehingga doa-doa kami tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kami, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan negeri dan bangsa kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, tolong kiranya Tuhan, virus corona yang masih merajalela ini bukan saja di negeri kami dan di kota kami, tapi sampai ke seluruh bumi. Tuhan, kami hanya mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu yang terus berlaku di dalam kehidupan kami, sehingga virus corona ini secepatnya berlalu, dan kami anak-anak-Mu, anak-anak-Mu maupun masyarakat yang ada boleh kembali bekerja seperti sedia kala, boleh kembali kami beribadah seperti waktu-waktu yang lalu, sehingga kami tidak dipisahkan oleh jarak dan sebagainya. Tuhan, itu kerinduan kami. Tuhan, tolong kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan pemimpin pemerintahan yang ada, mulai dari pusat sampai di daerah. Tuhan, demikian juga untuk tenaga medis, para medis, TNI, Polri. Tuhan, Engkau berkati, anugerahi dengan kesehatan yang ekstra dalam mengatur negeri kami ini, Tuhan, supaya dapat mengatasi virus corona ini, virus yang kecil yang tidak kelihatan mata, tapi kami sungguh Tuhan membutuhkan kasih dan pertolongan-Mu. Tuhan, menambah-nambahkan hikmat pimpinan-Mu, sehingga masyarakat yang ada boleh diatur sedemikian rupa, sehingga ada kerjasama yang baik. Tuhan, baik masyarakat yang ada maupun pemimpin pemerintahan maupun para medis dan tenaga medis semua dapat bekerja dengan baik, sehingga secepatnya Tuhan virus corona ini cepat berlalu, sehingga penyebaran tidak terus bertambah-tambah. Tuhan, yang sudah terjangkit, yang sudah sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami yang Tuhan anugerahi kesehatan ini, juga kami tetap menjaga kesehatan kami, kebersihan kami,
Tuhan juga makan makanan yang sehat untuk mencukupi asupan tubuh kami dan istirahat dengan baik, dengan cukup sehingga tubuh kami sehat dan virus corona tidak masuk ke dalam tubuh kami. Tuhan, mari Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan biarlah Tuhan masyarakat yang ada juga boleh menyadari supaya boleh mematuhi untuk jaga jarak, tidak berkerumun, dan juga keluar rumah harus pakai masker. Biarlah mereka tidak meringankan Tuhan, tapi mereka boleh memperhatikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya, baik yang ada di gereja, baik yang mengikuti doa malam melalui online di rumah tangga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, terlebih yang mengalami kelemahan iman, Tuhan kuatkan imannya melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Jangan sampai iman kami semakin melemah, tapi kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Dan di antara saudara-saudara kami mungkin juga ada yang mulai kehilangan pekerjaan, mulai pendapatannya susut. Tuhan, tolong kiranya Engkau memberkati. Tuhan, demikian juga kami melihat banyak kejahatan, banyak kerusuhan, pencurian. Tuhan, tolong kiranya lindungi anak-anak-Mu semua, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan dalam keadaan terjepit sekalipun, kuatkan iman anak-anak-Mu sehingga tidak berbuat hal-hal yang melanggar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu semua, mereka yang dalam keberkatan, mereka yang berkatnya melimpah. Biar juga boleh mengingat kepada saudara-saudara yang lain yang di dalam kekurangan untuk boleh membagi berkat-Nya. Tuhan, kami tahu saat-saat sulit seperti ini, biarlah Tuhan Engkau menganugerahi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, karena Bapa yang di surga juga penuh dengan kemurahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Demikian juga Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan terus membela, Tuhan terus menolong seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua, diaken, dan juga pelayan-pelayan-Mu yang melayani pujian, yang melayani firman Tuhan, yang melayani musik, Tuhan, dan pelayan-pelayan-Mu yang tidak kelihatan, tim doa. Tuhan, Kau satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, biar kami boleh tetap setia, saling menguatkan, saling menasihati, saling memberikan kesempatan untuk melayani. Tuhan, mari Tuhan Kau pakai kami semua sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu, dari jemaat kanak-kanak, sekolah minggu, anak CM, sampai kepada jemaat yang sudah usia lanjut. Tuhan berkati, anugerahi semua dengan tubuh yang sehat, dengan iman yang kuat, terus berharap kepada Tuhan walaupun saat ini baik dalam ibadah doa malam maupun ibadah raya masih dalam online. Tuhan, kami tahu biarlah tidak mengurangi kasih dan iman kami kepada Tuhan. Biarlah kami terus melekat kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua satu persatu tanpa terkecuali. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, saat-saat seperti ini
Tuhan, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang boleh menopang dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang boleh menerangi langkah hidup kami, sehingga hidup kami terus berjalan di dalam rel kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Baik hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Kami membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu terus bekerja sehingga kami semakin dimengertikan oleh maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan iblis yang tidak mencuri firman-Mu, Tuhan sudah hancurkan, patahkan dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya dan kami sambut firman kebenaran-Mu dalam berkat juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kembali pada malam hari ini dalam ibadah doa malam. Kita telah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur 63 ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Mazmur 63 ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin. Di sini dalam berikut kerinduan kepada Allah. Ya. Kita sebagai umat Tuhan hendaknya memiliki kerinduan kepada Allah seperti Daud ini ya. Daud menyatakan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Masihkah kita memiliki kerinduan kepada Tuhan? Terlebih situasi yang saat ini yang sungguh menakutkan. Apakah kerinduan kita dipengaruhi oleh keadaan yang ada, ataukah kerinduan kita tetap kepada Tuhan sekalipun keadaan tidak mendukung, keadaan tidak membuat kita nyaman, ya. Apakah kita masih memiliki kerinduan kepada Allah? Daud menyatakan hal ini ketika ia berada di padang gurun. Ya. Padang gurun tentunya situasi yang tidak nyaman, ya. Tanah yang gersang, tetapi di situ Daud tetap merasakan kehadiran Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan dimanapun berada, sehingga muncullah pujian ini. Dia menyatakan bahwa hanya Tuhan menjadi kerinduannya. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dalam kehidupan kita,
mungkin kita secara fisik tidak berada di padang gurun, tetapi keadaan kita mungkin bagaikan seperti padang gurun, ya. Meskipun kita berada di kota, mungkin kita menghadapi sesuatu yang mencekam, sesuatu permasalahan dalam kehidupan ini, ya. Tetapi biarlah kita tetap melekat kepada Tuhan, memiliki kerinduan kepada Allah, karena sungguh Allah adalah satu-satunya penolong kehidupan kita. Kita harus menyadari sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Biarlah kemegahan kita ini hanya kepada Tuhan saja. Janganlah kita memegahkan diri kita. Apapun yang kita kerjakan, kemampuan yang dapat kita lakukan, itu semua oleh karena kasih setia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kemampuan yang kita miliki, kecerdasan, hikmat, marifat yang kita miliki, itu semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka kehidupan kita akan menjadi sesuatu hal yang buruk. Kebinasaan akan melanda dalam kehidupan kita. Mari jiwa kita jangan sampai merasa hambar, merasa tidak merasa sesuatu hal yang membuat kita menjadi kecewa, tidak adanya Tuhan, ya. Kita jangan merasa Tuhan tidak ikut campur tangan dalam kehidupan kita, tetapi dengan kita datang kepada Tuhan, dengan kita memandang kepada Tuhan di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaannya, ya, maka kita akan merasakan kebesaran dan keagungan Tuhan, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan masih tetap bekerja, Tuhan masih tetap berkarya. Ketika kita datang kepada Tuhan, datang di tempat kudusnya, kita merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kalau pandangan kita hanya terfokus pada setiap permasalahan yang ada, setiap pergumulan yang ada, maka kita akan tidak melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau merenungkan kehidupan kita, perjalanan hidup kita, pasti Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan menampakkan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita, seperti apa yang dialami oleh Raja Daud dalam merenungkannya. Dia merasa jiwanya haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu selalu kepada Tuhan, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya. Tanah yang kering sungguh sangat membutuhkan air. Ya. Bukankah tanah kehidupan ini kita juga membutuhkan air? Ya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Yesus adalah air kehidupan. Ya. Mari kita terus memuji dan menyembah Yesus, mengundang Yesus, sehingga air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita,
sehingga kita terus dipuaskan oleh Tuhan oleh karena kasih setianya. Seringkali kita sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan atau mungkin merasakan bosan, masalah tidak kunjung selesai, ya, apalagi COVID ini kita sudah berulang kali berdoa, ya, entah berapa puluh kali, tetapi seakan-akan, ya, sekali lagi seakan-akan Tuhan tidak memperdulikan karena situasi semakin parah. Ya. Kita mendoakan supaya situasi lebih baik, tetapi kenyataannya bertolak belakang. Tetapi mari kita jangan berfokus kepada masalah yang ada, tapi kita tetap memiliki kerinduan kepada Allah. Kita terus mendekat kepada Allah supaya kehidupan kita mendapatkan ketenangan. Ketika kita datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, seringkali kita tidak merasakan perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Kita mau belajar seperti Sakius di Lukas pasal yang ke-19, ayat 1-10. Tentunya kita sudah tahu kisah ini ketika Sakius ingin berjumpa dengan Tuhan, ada kerinduan dalam dirinya untuk tahu siapa Yesus itu. Dia adalah pemungut cukai, dia adalah orang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Tetapi ia tidak putus asa, maka ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya. Sakius dalam kerinduannya untuk datang kepada Tuhan, mengetahui siapa Yesus itu, ternyata ada halangan, ada hambatan. Ya. Ia bertubuh pendek dan Yesus lagi berkerumun, dikerumuni oleh orang banyak. Ya. Sakius tidak bisa menerobos orang banyak itu, tetapi dia tidak menjadi putus asa. Ia memakai hikmatnya, maka ia berlari mendahului orang banyak, mencari memanjat pohon ara untuk supaya dapat melihat Yesus. Ya. Dalam kehidupan kita, tentunya ketika kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, pasti ada rintangannya, ya. Ada hambatannya. Kita jangan menjadi putus asa, tetapi kita seperti Sakius ini, ya, dia terus berusaha sehingga ia benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan, Sakius mengalami sebuah perubahan. Karena Sakius membuka hatinya untuk Tuhan, untuk Yesus.
ketika orang lain memprotes yang bersungguh-sungguh, ya, bukankah dia orang yang berdosa? Kenapa Tuhan kok menumpang di rumahnya? Sakyus tidak membalas dengan kemarahan kepada orang banyak itu, tetapi Sakyus menunjukkan sikap perubahannya, yaitu yang pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang suka memeras orang, kemudian berubah menjadi orang yang murah hati, memberi pada orang miskin, ya, membagikan kepada orang miskin, dan mengembalikan 4 kali lipat pada orang yang pernah diperasnya. Sakyus mengalami perubahan yang luar biasa, oleh karena hidupnya dibuka untuk Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menyuruhnya untuk membagikan hartanya, tetapi Sakyus dengan sikap yang tahu diri, ya, memang dirinya adalah orang berdosa, dia sadar, kemudian dia menyatakan imannya, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berbeda dengan kisah dari orang muda yang kaya, hatinya masih terpikat kepada hartanya. Dia juga datang kepada Tuhan, menanyakan hal yang baik, menanyakan tentang hidup kekal, menanyakan sesuatu hal yang sempurna. Dia merasa sudah melakukan hal yang sempurna, hal yang baik, dan sudah merasa pantas untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi Tuhan menyatakan masih ada kurang yang satu. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-22, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika mendengar hal itu, orang muda yang kaya itu tanpa sepatah kata pun dia meninggalkan Tuhan. Ya. Memang secara verbal orang muda yang kaya ini tidak melakukan pemberontakan, penolakan, tetapi secara sikap dia menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ya. Berbeda dengan Sakyus. Sakyus tanpa diperintahkan untuk menjual seluruh hartanya, tetapi dia membuka hatinya, dia menyadari akan kesalahannya, menyadari akan dosanya, dan dia percaya hidupnya kepada Tuhan, sehingga Sakyus ini boleh menyatakan imannya dengan menjual sebagian dari miliknya dan mengembalikan kepada orang yang memerasnya. Dari dua kisah ini mari kita ambil satu pelajaran bahwa hati ini harus kita arahkan kepada Tuhan. Kita harus benar mengenalnya sungguh-sungguh sehingga dia membuka hatinya, maka ada perubahan. Berbeda dengan orang muda yang kaya, dia sudah merasa bisa, merasa sudah berbuat sesuatu. Dalam kita datang kepada Tuhan, dalam kita bertemu kepada Tuhan, janganlah kita memiliki sikap yang sudah melakukan sesuatu. Tetapi marilah kita mohon hikmat Tuhan, biarlah Tuhan mengoreksi setiap kehidupan kita, ya, supaya kita boleh berubah. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, kita perlu koreksi firman Tuhan, kita perlu koreksi itu. Biarlah Tuhan mengoreksi kehidupan kita, dan kita janganlah mengeraskan hati, tetapi membuka diri, sehingga dalam kita berjumpa dengan Tuhan, kita semakin diubahkan, ya, sehingga
kerinduan itu selalu ada dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, sehingga kita tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, karena dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan ada sebuah perubahan, ada sebuah komunikasi yang hidup. Hati kita ini hati yang benar-benar diarahkan kepada Kristus, hati yang menerima setiap kebenaran firman Tuhan dengan kelemah lembutan. Ya. Janganlah bersikap mengeraskan hati seperti Fir'aun ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengeraskan hati, padahal dia tahu kuasa Tuhan lebih besar dari para penyihir yang ada, dari para ahli jampi. Tetapi Fir'aun mengeraskan hati, tidak mau tahu. Dia tetap mempertahankan apa yang menjadi kepercayaannya, apa yang menjadi keputusan hidupnya. Dia tidak mau menyerahkan, berserah kepada Tuhan. Ya. Akibatnya Tuhan membinasakannya. Demikian dalam kehidupan kita, janganlah kita mengeraskan hati. Mari dalam persekutuan yang ada, baik secara pribadi maupun berjemaah, kita harus membuka hati kita, ya, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin diubahkan menjadi baik. Kehidupan pertobatan kita semakin nampak dalam kehidupan sesama kita, ya. Bukan kehidupan yang abu-abu atau munafik, kehidupan yang samar-samar, tetapi terlihat jelas kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang selalu rindu akan kehadiran Tuhan, kehidupan yang selalu ada puji-pujian dan penyembahan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pemazmur seperti Daud yang menyatakan bahwa, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, tandus dan tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita terus merindukan Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang hidup. Biarlah kita dalam kehidupan kita mau mengakui kebesaran Tuhan, kasih setianya lebih baik daripada hidup, sehingga kita boleh memegahkan Tuhan selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami sudah berdoa bersama, memuji, menyembah-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap memiliki kerinduan kepada Engkau. Hati yang rindu, hati yang mengasihi-Mu, hati yang terus terarah hanya kepadamu. Masalah boleh ada dalam kehidupan ini, tetapi masalah itu tidak menguasai kehidupan kami, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang perkasa dalam kehidupan ini, yang mampu memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati keadaan apapun di dunia ini, Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap persekutuan kami dengan Engkau membawa kami kepada perubahan demi perubahan, sehingga kehidupan pertobatan kami semakin terlihat nyata dalam kami berhimpun bersama, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami bersama, Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan berita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan pengertian, memberikan hal yang baru dalam kehidupan kami bersama, sehingga Tuhan, kami boleh semakin hidup dekat kepada-Mu, hidup memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, baik yang di gereja maupun di rumah tangga kami masing-masing, sehingga kehidupan kami
semakin mempermuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa, doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam besok hari jam 6:30 malam sampai 7:30 malam. Tuhan Yesus memberkati.